Eh Kebetulan untuk band Hegemony of God, album kedua tinggal rilis. Terus juga untuk di Metal Mercury mungkin pengerjaan album kedua. Jadi dulu itu ayah saya itu suka mendoktrin saya dengan musik-musik kayak Led Zeppelin, Aerosmith, Deep Purple, Metallica, gitu-gitulah. Jadi setiap kerja itu di rumah pasti dia dengerin lagu-lagu, ya lagu-lagu pada zamannya lah. Mulai tertarik lah dengan lagu-lagu keras gitu. Cuman kalau dari ibu sih lebih ke lagu-lagu golden love song gitu, lagu-lagu Frank Sinatra, lagu-lagu apa ya, jazz, ya lagu-lagu yang smooth lah gitu. Kalau alasannya kenapa suka musik, mungkin karena orientasi pergaulan kayaknya ya. Jadi misalkan gue kan kenal orang itu beda-beda kan, dari berbagai macam kalangan. Ada yang suka futsal, ada yang suka ada yang suka skateboard, misalkan ada yang suka BMX, dan ada yang suka musik. Dan kebetulan ya karena emang nggak ada bakat mungkin ya di olahraga dan apa yang lainnya, jadi ya tertariknya sama musik, itu alasannya. Terus emang lingkungan keluarga gua juga emang lingkungan keluarga seni juga. Ibu gua penyanyi, terus ya ayah gua apa dulunya drummer, jadi emang ya kayaknya udah turunan. Jadi sekitar tahun 2000 berapa ya, 2013 mungkin sampai 2017 ya, ya gitu, nonton gigs lokal luar kota juga, ya seru lah sama teman-teman gitu kan. Dan akhirnya dapat jodoh juga dari gigs karena istri gue juga sama anak-anak gigs, kalau dulu nyebutnya anak gigs. Pernah gue dulu punya band reggae, main gitar, ya main alat musik lah, main gitar. Kayaknya emang apa ya, emang nggak ditakdirkan kayaknya gue untuk pegang alat musik gitu ya, karena gue orangnya pertama tangan itu tremor, terus orangnya nggak rapi aja. Kalau main gitar dipaksa sedemikian rupa pun, latihan sekeras apapun, kayaknya nggak bisa, nggak rapi. Jadi emang ya kayaknya harus jadi vokalis aja sih, lebih enak juga kan kalau manggung nggak terlalu banyak bawa beban. Karena emang dulu itu zaman SMP emang udah hobi nulis puisi gitu ya, biasalah puisi zaman bocil kan. Dan akhirnya sekarang punya band, harus nulis lirik sendiri. Jadi gue punya dua metode. Pertama emang itu real life di sekitar gue, apa yang gue dengar, apa yang gue rasakan, apa yang gue diskusikan bareng teman-teman semuanya. Yang kedua, metode kedua itu gue selalu ngehayal kondisi. Jadi misalkan ada satu project nih, gue ngerjain album temen, itu lagunya semua tentang percintaan gitu kan. Band metal juga sama. Jadi metodenya itu gue mengarang cerita di pikiran gue tentang kondisi tersebut. Misalkan si ceweknya selingkuh nih misalkan, nah gue itu ngarang situasi aja, ngarang situasi sampai akhirnya menghayati, terus kepikiran oh ini jalan ceritanya kayak gini, dan akhirnya bisa diaplikasikan ke diri gitu sih. Hegemony of God, album kedua yang hampir rilis ya, tapi karena ada satu kendala yang emang nggak bisa gue sebutin di sini kendalanya seperti apa. Ya tunggu aja lah pokoknya, bakal rilis album baru. Dan band satunya lagi juga di Metal Mercury kebetulan juga lagi dikerjain album keduanya, ya rencananya mungkin
akhir tahun ini lah bisa rilis. Hegemony of God itu lebih ke kita find the solution, kita mencari solusi kan, dalam diri kita mencari solusi. Nah, bagaimana sih kita mengatasi sebuah masalah dengan bijak, dengan jalan keluar yang terbaik. Kalau untuk di Dimetil lo fuck the solution gitu, anjing hirup aing cuma aing gitu, lebih gitu sih, lebih amarahnya itu lebih emang berkoar-koar sih kalau di Metal Mercury. Jadi dulu itu gue punya band metal, iseng tuh sempat main di beberapa gigs lah, deket lah dengan vokalis Hegemony of God yang sebelumnya tuh Rudy Distira kan, deket juga sama Mas Uki, dan akhirnya ya gue sempat ngilang dari scene underground, akhirnya balik lagi nonton Hegemony of God, ya diajak jadi vokalisnya, terus ya berjalan bikin single, bikin video klip. Ya tadi itu karena emang Hegemony of God-nya sedang tidak produktif, akhirnya Mas Uki tuh ngajak masuk ke band proyekannya itu di Metal Mercury. Ya pada saat itu emang iseng juga ya, tapi gue bikin komitmen kalau mau iseng jangan ajak gue cikurang gitu, lo mau rek heureuy atau ngajak kurang. Akhirnya jadi seriuskin lah band di Metal Mercury teh sampai punya album Enigma Theory dan sekarang ngerjain album kedua. Pengen karya gua itu bisa mewakili apa yang dirasakan oleh orang yang mendengarnya, dan gua pengen lirik gua, lagu gua, musik gua semua itu relevan dengan zaman. Jadi didengarkan kapanpun itu tetap relevan dengan zaman dan situasinya tetap tetap relate gitu. Wah anjir, tidak seperti yang gua kira awalnya mungkin ya. Mungkin ketika gua jadi audiens, wah lihat forma band-band manggung itu wah banget, keren-keren, dan ternyata di dalamnya tidak sesederhana itu ternyata. Yang gua rasakan ternyata scene ini itu adalah satu ruang tempaan ya, ruang tempaan attitude terutama menurut yang gua rasakan di circle-nya, di scene-nya. Jadi tidak hanya melulu soal musik ternyata, dan gua banyak belajar banget, banyak berubah juga, dan ya yang keras ternyata bukan cuma musiknya gitu. Kalau dulu mungkin generasi sebelumnya mungkin mereka pionir ya, terus ada time skip lah, ada time skip. Jadi skena ini berakhir dulu nih, nah terus di generasi selanjutnya ada lagi gitu dengan ide-ide baru dan formula yang baru. Nah yang gua rasakan dan gua rangkum gitu, gua lihat di generasi gua itu sebenarnya enaknya itu kita nggak memulai sebetulnya, tapi kita masih meneruskan formula yang lama untuk skena ini, untuk mekanismenya dan lain sebagainya. Dan ya nilai positifnya kita bisa bikin acara DIY kan, banyak banget kan sekarang acara DIY yang nggak melulu itu komunitas musik juga, kayak beberapa komunitas anak-anak yang emang kritis terhadap sosial gitu, bikin gigs, ya itu keren menurut gua. Itu menambah, menjadi wadah baru juga untuk band-band generasi selanjutnya. Ya mungkin harapan gua ya generasi ini tuh tetap pada jalurnya, tetap solid dan menemukan ide-ide baru sih itu. Formula baru bagaimana nih mekanisme ini supaya enggak ada yang merasa di underrate kan gitu. Ini mah cuman beda sebutan aja sih ya. Kalau mungkin tahun-tahun 2012-13 kita kan nyebutnya anak gigs gitu, anak acara.
sebenarnya yang jadi masalah itu apakah dia cuman mengikuti stereotipnya aja atau emang dia juga nonton acara gitu. Karena ini emang sebetulnya cuman pengaruh konten media sosial aja sih menurut orang mah. Karena emang dulu juga ada yang seperti itu ya, kalau lagi di acara dipoto gitu dengan outfit yang keren, cuman kan belum ada konten yang yang mengekspos itu gitu pada saat itu. Ya dan sekarang anak-anak generasi sekarang gitu kan ya, generasi saya juga, ya itu dijadikan sebuah konten, itu dijadikan sebuah ajang eksistensi. Ya nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Ya bagus juga lu support untuk nonton acara baik itu DIY ataupun enggak. Tapi yang jadi masalah itu apakah lu nonton acaranya atau cuma dipoto doang gitu ya dengan outfit yang dan keren-keren sih anak-anak sekarang itu. Ya masalah apa ya? Masalah harus pakai sepatu ini, sepatu itu kan that's your stuff gitu. Itu kan buatan kalian sebenarnya. Itu buatan kalian dan ya apa ya? Harapan gua semakin mereka banyak yang suka musik seperti ini, gua berharap juga animo masyarakat itu kembali membuas lagi gitu ke skena underground ini. Jadi tidak hanya untuk konten tapi lu juga nonton acaranya dengan beli tiketnya, dengan support bandnya, dengan beli merchandise-nya juga gitu. Jadi tidak hanya tampilan doang gitu sih.